Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saskia dengan NIM 2021-2012. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur proses pada proses boiler dan engine room, dimana pada proses ini di pabrik PT Agronom Sejahtera Kalimantan, tepatnya pada di PMKI Terawan Mill, dimana saya akan membahas yakni stasiun boiler yang fungsi dan tujuannya yakni untuk pengolahan dengan merubah air menjadi uap dengan uap jenuh yakni saturated steam dengan tekanan 30 bar dan temperatur 200 kurang lebih 200 derajat Celcius. Adapun uap yang dihasilkan oleh boiler itu akan didistribusikan ke stasiun di proses pengolahan yakni stasiun sterilizer, digester dan press, laten kernel, klarifikasi, feed water tank dan storage. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari boiler. Bagian utama dari boiler. Yang pertama ada upper drum, di mana upper drum ini berfungsi untuk menampung air dan isinya adalah sebagian air dan sebagian uap, di mana dengan komposisi air 60% dan uap sebanyak 40%.
ada lower drum di mana fungsinya sama tetapi penempatannya ada di bawah, yakni lower drum ini juga berfungsi untuk menampung air serta menampung endapan-endapan dari boiler dan akan di backwash airnya atau dicuci. Yang kedua ada furnace di mana ini berfungsi sebagai lantai yang disebut dengan fire grate untuk pembakaran dengan bahan bakarnya fiber. Di sini juga dilengkapi dengan dissing nozzle di mana ada lubang-lubang yang akan abu ataupun sisa dari pembakaran itu akan jatuh ke bawah ke lower drum. Yang keempat ada adalah sebagai valve pengaman di mana apabila boiler bertekanan berlebih yakni hingga melebihi 32,2 kg per cm, itu safety valve-nya akan terbuka dan akan mengeluarkan atau membuang uap yang berlebih yang dihasilkan oleh boiler. Yang kelima ada gelas penduga atau shake glass, di mana di sini fungsinya adalah untuk memonitoring level air pada proses boiler ini, di mana pada level air ini yang pertama ada high level, normal, low, dan extra low. Dimana di high level itu dia 65%, normal dia ada di 55%, low dia ada di 35%, dan extra low dia itu ada di 28%. Lalu yang keenam itu ada IDF atau Induced Draft Fan, dimana ini untuk penghisapan abu atau gas-gas yang dikeluarkan pada sisa-sisa pembakaran seperti asap, abu dan udara, dan akan ditransfer ke multicyclone, dan di multicyclone akan dipisahkan, dimana untuk pengeluaran masing-masing. Seperti di abu dia ada di tempat penampungan bak abu, serta asap dan udara akan terbuang melalui chimney ataupun cerobong asap. Yang ketujuh ada secondary air fan, di mana di sini adalah untuk menghembuskan angin dari samping, depan dan belakang, di mana untuk meratakan bahan bakar serta untuk mempercepat proses pembakaran di furnace ataupun dapur pembakaran. Yang kedelapan ada feeder fuel fan, di mana ini adalah untuk meratakan bahan bakar agar proses terjadinya pembakaran di dapur ataupun di furnace itu merata, tidak bertumpuk di satu tempat. Yang kesembilan ada feeder fuel, di mana di sini adalah conveyor bahan bakar atau conveyor fiber yang akan masuk ke boiler untuk dijadikan bahan bakar. Yang ke-10 ada cerobong atau chimney, di mana di sini tempat keluarnya asap ataupun abu dari sisa-sisa pembakaran di furnace ataupun dapur boiler. Adapun parameter air yang harus dijaga pada stasiun boiler adalah
pertama ada pH di 10,5 sampai 11,5, ada TDS yakni 1500 ppm, conductivity yakni 2500 ppm, ada M alkalinity yaitu 800 ppm itu maksimal, ada O alkalinity yaitu 200 ppm itu minimal, ada fosfat yakni 30 sampai 70, ada sulfit yakni 30 sampai 50, dan ada silika 200 ppm maksimal, dan kandungan besi yaitu 2 ppm maksimal. Dan saya setelah ini akan menjelaskan engine room di mana ataupun powerhouse di mana ini merupakan stasiun pembangkit listrik untuk didistribusikan ke stasiun pengolahan seperti stabilizer, digester and press, nut and kernel, feed water tank, dan storage tank. Nah, ini merupakan alur proses dari engine room di mana ataupun powerhouse di mana fungsi dan tujuannya yang pertama untuk mendistribusikan atau mensuplai steam ke proses pengolahan seperti stabilizer, digester dan press, klarifikasi, nut and kernel, storage tank dan feed water tank. Yang kedua yakni mensuplai atau mendistribusikan semua yang membutuhkan listrik seperti domestik dan pada pabrik kelapa sawit.
Yang ketiga, untuk meminimalkan menggunakan genset yang berbahan bakar solar. Ini merupakan alur proses yang dimana boiler yang akan menghasilkan uap akan masuk ke turbin. Nah, sebelum steam yang masuk ke turbin, pastikan dibuka drain pallet untuk membuang steam yang basah agar tidak masuk ke dalam turbin. Dan bersamaan juga apabila untuk memproseskan atau membuka power hose itu dibuka untuk pallet pada steam trap, dimana untuk mencegah terjadinya water hammer pada stasiun power hose. Masuk ke di turbin, yakni adalah alat penggerak untuk mendistribusikan steam. Nah, setelah masuk turbin akan masuk ke BVV, di mana BVV inilah yang akan mendistribusikan steam pada proses pengolahan yang membutuhkan steam seperti sterilizer, degasser dan press, klarifikasi, latent kernel, storage tank, dan feed water. Ada pula pembantu ataupun alat untuk membantu pada proses power hose, yakni ada genset, di mana pada pabrik perawan mill itu memiliki 2 set genset yang berbahan bakar solar. Nah, pada genset ini akan menghasilkan listrik, di mana akan diolah oleh main switchboard ataupun panel-panel ataupun kamar-kamar pendistribusian listrik, di mana di sini diharuskan untuk sinkronisasi, yakni pada panel main switchboard ini harus disebutkan, yakni adalah syarat switchboard. Yang pertama ada frekuensi, voltase, dan tegangan. Nah, ada pula di sini troubleshooting pada stasiun power hose, yakni yang pertama mengalami steam drop pada boiler maupun turbin, dimana di sini diakibatkan karenanya kurangnya bahan bakar atau kurangnya bahan bakar pada proses pengolahan di boiler. Adapun selanjutnya saya akan membahas potensi bahaya pada stasiun power house, di mana terjadinya kecelakaan pada tangga-tangga yakni apabila operator tidak berhati-hati akan menyebabkan tergelincir apabila menaiki tangga untuk melakukan inspeksi pada boiler maupun di power hose.